Oke, baik. Oke, selamat siang. Jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Nova Parmanto, biasa dipanggil Nova. Di sesi atau di kesempatan ini, saya mengucapkan yang pertama terima kasih untuk panitia yang sudah memfasilitasi untuk saya bisa bertemu ya, meskipun melalui Zoom secara online dengan Bapak Ibu, Mas Mbak-mbak semuanya yang sudah join untuk kegiatan ya pelatihan BIMTEK persiapan untuk skema kewirausahaan industri dengan kampus Universitas Proklamasi ya UI 45 Yogyakarta. Oke, mungkin sambil menunggu kalau pesertanya belum lengkap, mungkin ada yang belum join begitu ya. Oke, mudah-mudahan ya kita mencoba untuk memaksimalkan waktu ya dengan materi yang kita eh, ringkas seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap dan nanti ketika ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan, silakan boleh peserta untuk ya on cam boleh, ya on mic juga boleh, mau melalui chat juga boleh gitu ya. Oke. Eh, Coba nanti materi saya buat 1 jam, jadi sampai jam 3. Setelah itu 30 menit sampai setengah 4 gitu ya, kita gunakan untuk diskusi. Jadi 1 jam kurang lebih saya akan mencoba ya sharing begitu nih, Bapak Ibu peserta pelatihan. Oke. Ya, baik. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Oke, izin saya share screen ya. Jadi informasi yang saya peroleh tadi bahwa sebagian besar peserta ini adalah berprofesi karyawan begitu ya. Ini sudah bekerja. Nah, kemudian ingin belajar berwirausaha begitu ya yang saya tangkap ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira bisa nggak sih ya ketika kita itu sudah bekerja berprofesi sebagai seorang karyawan, kemudian pengen berwirausaha, ya, pengen mendapatkan income lebih gitu ya melalui usaha. Kira-kira memungkinkan tidak gitu ya. Nah, mungkin sharingnya saya akan ke sana gitu ya karena memang skema kewirausahaan itu kalau kembali ke masalah skema akan diperuntukkan bagi seseorang yang memang akan menjalankan usaha gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira bisa nggak ya di zaman sekarang, di era sekarang, ya, sekarang namanya era 4.0, 4.0, era digital, era internet ya, era milenial, sekarang era kekinian ini di zaman now gitu ya, itu seorang pekerja atau seseorang ya dia punya profesi yang lain ya, mungkin dia sedang sekolah mahasiswa pelajar gitu ya, atau dia bekerja sebagai seorang profesional atau sebagai akademisi begitu ya, kemudian ingin menjalankan sebuah usaha. Ya. Kalau jawaban saya adalah sangat mungkin dan punya kesempatan yang sama untuk sukses di wirausaha di era 4.0. Kenapa? Ya, nah, ini yang nanti akan coba kita bahas. Jadi, saya beberapa kesempatan memang banyak sharing untuk masalah wirausaha dan fokusnya di era 4.0 kita digital seperti itu. Ya, sedikit perkenalan ya biar kita lebih santai begitu. Jadi saya alumni dari SMK, dari kemudian di informatika, kemudian saya juga belajar sekarang di industri seperti itu. Jadi ini juga ada alamat blog WA sama email, Instagram seperti itu boleh nanti kalau misal kita mau dilanjutkan di media yang lain begitu. Kemudian untuk kegiatan kewirausahaan sendiri, saya juga menjalankan saya seorang praktisi, saya juga juga apa namanya seorang pengusaha juga, jadi punya usaha juga. Kemudian saya juga punya lembaga pelatihan pendampingan. Saya juga asesor kompetensi ya, di LSP Talenta Wirausaha Nusantara. Kemudian beberapa apa namanya ya penghargaan ya yang alhamdulillah ya kami bersyukur bisa didapatkan begitu ya. Ada beberapa yang mudah-mudahan ini jadi bekal
saya sharing gitu, gitu ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman berkegiatan selama kurang lebih 10 tahun berwirausaha, mudah-mudahan nanti bisa kita sharingkan bersama. Oke. Dari kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti. Jadi saya punya prinsip itu, saya pengen setiap waktu itu pengen lebih baik gitu ya. Setiap tahun ke tahun itu harus lebih baik. Nah, biar lebih baik caranya gimana? Menurut saya pribadi, agar kita lebih baik itu ya kita harus salah satunya ya yang saya jalankan itu adalah mengikuti kegiatan, ya. Mengikuti kegiatan, ikut kompetisi, ikut lomba, ya. Kita berupaya untuk membuat yang sesuatu yang bagus, mendapatkan evaluasi, kritik, masukan, kita perbaiki lagi sampai memang apa yang kita targetkan ya, visi misi kita itu bisa tercapai begitu. Ini ada beberapa kegiatan dan nanti bisa juga diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi memang ketika kita memutuskan menjadi seorang wirausaha itu kesempatannya banyak gitu ya. Ada banyak fasilitas ya, ada banyak fasilitas baik untuk pendanaan, fasilitas untuk kita mengikuti pameran, mengikuti pelatihan, kemudian apa namanya? Mendapatkan fasilitas sertifikasi produk ya, fasilitas perizinan usaha. Nah, itu ada beberapa. Dan sekarang menurut saya di 5 tahun terakhir ini sudah cukup banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kita berwirausaha. Jadi sebenarnya kesempatannya luas begitu ya. Makanya memang tadi saya mengatakan semua kesempatan punya kesempatan yang sama untuk sukses. Kenapa? Karena fasilitasnya sekarang peluangnya lebih besar gitu ya. Peluangnya lebih besar karena teknologinya ada. Kemudian fasilitasnya juga lebih banyak daripada eh, di sebelum 5 tahun terakhir ini ya dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ketika kami mendapatkan kegiatan di Mandiri Entrepreneur atau Wirausaha Muda Mandiri atau yang Tekno Pemuda itu kami bisa dapat pendanaan ya lebih dari 100 juta untuk satu kegiatan seperti itu untuk modal. Jadi sebenarnya sekarang lebih banyak fasilitas yang kita akses. Jadi harusnya tidak ada alasan di zaman sekarang untuk kita kesulitan modal. Kenapa? Karena nanti kita coba lihat. Oke, kemudian usaha saya salah satunya adalah di eh, bidang batik dan teknologi. Jadi memang apa namanya core saya di situ yang produk yang kami kembangkan seperti itu. Dan ini kegiatan-kegiatannya tadi kenapa ikut kompetisi ya, ikut kegiatan pelatihan karena apa? Ini kesempatan untuk akselerasi. Ya. Kesempatan untuk kita bisa apa melakukan benchmarking karena kita akan ketemu dengan para pelaku usaha di berbagai daerah dari berbagai kota dengan berbagai karakter produk, karakter wirausaha nanti akan banyak belajar di sana. Sehingga oh di sana bisa, kenapa sih nggak bisa gitu ya? Akhirnya kita belajar lebih baik. Nah, saya punya slogan bersyukur dan berbagi. Nah, ini yang menjadi kunci kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi banyak ya, banyak apa namanya alasan gitu ya, banyak sebab seseorang memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Sebagian besar memang akan mendapatkan tambahan penghasilan untuk mendapatkan profit. Kita menghasilkan omset dan dapat profit. Ya, memang karena memang kita usaha itu bisnis ya memang untuk apa namanya ya make money ya. Jadi kita cari duit gitu ya. Nah di lain sisi di luar itu juga ada banyak faktor gitu ya. Jadi yang seperti yang apa namanya yang alasan saya gitu ya masuk di dunia usaha adalah saya pengen bisa berbagi lebih begitu ya. Jadi ketika saya memutuskan mungkin hanya menjadi seorang tenaga profesional saja, itu mungkin rezeki ya apa-apa yang saya peroleh itu saya nikmati sendiri. Nah, tapi ketika kita berwirausaha, kita akan mau tidak mau ketika usahanya berkembang itu akan banyak orang gitu ya. Ada beberapa orang yang kita berdayakan, masuk sebagai tim karyawan dan sebagainya. Akhirnya kita lebih bahagia. Mungkin secara hitungan omset lebih kecil dibagi-bagi gitu ya, secara uangnya, tapi secara perasaan itu akan lebih senang gitu, lebih bahagia yang saya rasakan. Jadi berbagi ini menurut saya jadi kunci dan bersyukur. Jadi kita bersyukur karena dikasih kesempatan untuk bisa bersekolah ya sampai level tertinggi, jadi di perguruan tinggi. Dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi eh, di luar sana banyak ya yang tidak punya kesempatan untuk bisa mengenyam bangku kuliah gitu ya.
Nah, ketika kita bisa kuliah, makanya kita ingin memberikan impact lebih begitu. Nah, itu sedikit apa namanya ya prolog ya, pengantar atau eh, penyemangat ya, mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman. Oke, saya tidak akan membahas tentang profil usaha. Oke, ini beberapa apa namanya materi nanti bisa saya share ke panitia untuk dibagikan. Oke, ini salah satu produknya. Ada kompor batik listrik macam-macam gitu ya. Oke, ada wastafel. Oke. Nah, ini yang tadi ya saya sempat sampaikan ya. Jadi memang kesempatan peluangnya itu sekarang banyak. Di peluang untuk funding, pendanaan, maupun kita untuk di mentoring, dibina, supaya kita lebih terarah begitu ya. Termasuk kegiatan di kampus itu mungkin sekarang sudah banyak kampus yang sudah ada kegiatan-kegiatan pembinaan. Oke, ini nanti ada beberapa. Nah, sekarang saya pengen masuk ke konsep wirausahaan begitu ya. Ini saya kurang tahu nanti yang sudah dipelajari teman-teman itu apa. Saya belum tahu yang sudah dipelajari apa. Tapi kalau sudah pun nanti mudah-mudahan ini bisa melengkapi begitu. Jadi saya yakin ketika kita ditanya apa itu wirausaha, gitu ya. Apa wirausaha itu gitu ya. Itu saya yakin mungkin apa namanya banyak yang ya sudah tahu wirausaha itu seperti ini gitu ya. Tapi ketika apa namanya, bentar, ketika kita diminta untuk menjelaskan, ya, diminta untuk menjelaskan tentang apa itu wirausaha, gitu ya, itu biasanya susah untuk menjelaskan dengan tulisan, dengan kata-kata, gitu ya. Oke, tapi secara singkat memang dari banyak sumber, ya tadi kembali ke masalah kita mau wirausaha itu yang jelas akan make a profit gitu ya, menghasilkan keuntungan. Jadi seseorang, a person make a profit starting a company atau starting their own company gitu ya. Jadi memulai perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bekerja ya, bekerja itu ikut orang, kalau berwirausaha ya, itu berarti kita bikin usaha sendiri begitu. Ya. Kemudian ada satu lagi ya, Pak. Eh, taking a risk ya. Jadi ada resiko-resiko di dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Resikonya apa? Ya, di bawahnya ada salah satunya financial risk. Apa resiko tentang terkait dengan keuangan. Contohnya apa? Nggak ada modal. Modalnya nggak kembali. Kemudian hitungannya rugi terus gitu ya. Kemudian yang lain-lain. Jadi memang di wirausaha itu kita siap untung, tapi juga ada risiko apa? Siap rugi. Tapi saya selalu berprinsip selagi kita meyakini apa yang akan kita jalankan usahanya, ya kita memang siap untung. Begitu. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu dipahami. Jadi memang setiap setiap apapun pilihan itu kan pasti ada resiko ya, termasuk kita menjalankan sebuah bisnis ada resikonya. Nah, itu yang harus diambil dan ini nanti akan membentuk mental begitu ya, ya teman-temannya. Jadi kalau sudah bekerja itu mungkin secara mental akan lebih siap gitu ya. Ya, Bapak Ibu karena posisinya sebagai karyawan, kemudian ingin mendirikan usaha, saya yakin secara mental lebih siap karena apa? Sudah pernah merasakan posisi di bawah, artinya sudah pernah melayani pimpinan gitu ya, sudah pernah melayani ya konsumen mungkin ya. Nah, jadi pernah apa namanya terlibat di dalam operasional usaha. Jadi secara mental saya yakin sudah siap, sudah dirancang begitu. Oh, kita menyiapkan dulu persiapan modal, persiapan ya mental, pikiran biar lebih siap ya dan sebagainya. Nah, itu yang resiko-resiko yang diambil dan saya yakin dengan sudah bekerja seperti ini Bapak Ibu lebih siap. Yang sukses itu seperti apa? Kita pengennya kalau usaha itu kan berhasil ya, tidak ada kan dari Bapak Ibu yang pengen usaha itu gagal gitu ya. Ada yang pengen gagal. Ya silakan ada boleh angkat tangan, raise hand kalau boleh. Pasti tidak ada kan? Jadi semua semua apa namanya? Semua orang khususnya ketika masuk di dalam usaha itu pengen namanya sukses ya, berhasil. Ya. Nah, berhasil itu seperti apa kondisinya? Ya, ketika ada peluang, kemudian kita siap. Jadi sering kita dengar ada peluang bertemu dengan kesiapan. Nah, ini yang pinter-pinternya kita
di dalam melihat sebuah peluang, ya, opportunity gitu. Jadi ada chance, ya, peluang, gitu ya. Dan peluang ini selalu ada dan kadang apa namanya tinggal pinter-pinter kita untuk melihat gitu ya. Tapi saya yakin ketika kita sudah terasah insting menjadi seorang wirausaha, apapun kondisinya kita bisa melihat peluang gitu ya. Karena sudah nanti insting bisnisnya jalan, insting wirausahanya jalan, nanti kondisi apapun termasuk kemarin misal contohnya pandemi. Itu bagi sebagian orang kan dianggap sebagai apa namanya masalah, sebagai musibah begitu ya, sebagai ya problem ya. Tapi bagi seorang wirausaha yang sudah bermental wirausaha, ini kita melihatnya yang musibah ya betul, tapi kita bisa melihat di sisi lain musibah adalah ini peluang baru yang bisa kita ambil gitu. Dan yang lain sebagainya. Jadi dan kita siap ya, siap secara mental, secara materi, secara ilmu kita sudah siap semua. Ya. Nah, di situ ketika siap semuanya terjadilah namanya peluang bisnis. Oke. Kemudian berkaitan dengan wirausahaan itu banyak yang mengatakan kalau paling enak itu kita menjalankan bisnis itu seperti apa? Bisnis adalah kita menjalankan hobi yang dibayar, katanya seperti itu ya. Itu paling enak. Karena apa? Ya kita menjalankan hobi itu udah senang. Nggak usah dibayar pun nggak dapat uang, kita malah kadang mengeluarkan uang gitu ya. Tapi kalau kita udah melakukan hobi dan kita malah dibayar, nah itu enak banget gitu ya. Makanya beberapa tips gitu ya, beberapa saran itu kita diminta untuk melihat kira-kira kita hobinya itu ya apa yang kita senengi gitu ya. Saya hobinya sepeda, ya udah dari sepeda kita hobi bersepeda itu apa yang ada peluang di situ ya, apa kita jual sepeda, jual helm, jual aksesoris ya, reparasi sepeda dan sebagainya. Jadi tidak perlu jauh-jauh dari hobi kita, dari sesuatu yang kita senangi. Karena kalau sudah suka, cinta, itu kita sudah tidak akan lagi memasalahkan ya waktu, kita siap bekerja keras, siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Makanya paling enak ketika kita ya menjalankan sesuatu yang kita cintai, begitu. Karena kalau kita sudah senang, bisnis, usaha itu kalau sudah senang itu jalannya enak, gitu ya. Oh, ketika ketemu masalah, ketemu resiko-resiko yang nggak enak tadi, itu kita tetap senang. Oh, ini bahas ini baru sekali, baru dua kali. Kita senang terus gitu ya. Tapi kalau kita tidak suka dengan apa namanya bisnis yang kita jalankan, nanti serba ketemu masalah sekali aja kita langsung ngelokro gitu ya, atau kita sudah menyerah. Oh, ngeluh gitu ya. Ah, ini kayaknya nggak cocok saya berwirausaha. Nah, makanya ini ada passion, ada hobi, ini yang bisa dikembangkan. Oke. Kemudian ada pertanyaan menggelitik gitu ya. Ketika ada di sebuah seminar itu pertanyaannya, saya pengen tanya nanti ke peserta kalau boleh ya. Silakan, saya pengen tahu hobinya, passionnya apa. Di kolom chat boleh diketik ya, nama sama hobinya apa. Kemudian ada silakan boleh ya di chat ya. Nah, ada yang di suatu kesempatan saya melihat apa namanya video gitu, ada yang tanya, saya hobinya adalah tidur gitu ya. Ya, hobinya tidur. Sehari 24 jam, saya tidur ya mungkin ada 18 jam. Jadi on-nya, meleknya itu cuma 6 jam. Ya. Kira-kira bisa dapat uang nggak dari saya hobi tidur itu gitu ya. Ya. Nah, itu kira-kira gimana teman-teman? Hobinya tidur. Kira-kira bisa dapat uang nggak dari hobi tidur itu? Bisa. Kalau Gimana orang caranya? tuanya kayak bisa. Gimana? Ya, kalau dia tidur dia buatin konten tidur Oke. selama 50 jam. Nah, Oke, mantap. Ini ya, Mas Yudhistira ini ya. iya Hobinya Pak. buat konten. Oke, good. Ya, udah terjawab ini. Ya udah. Yang menjawab kok yang dilalah hobinya bikin konten, jadi langsung ketebak. Jadi benar tadi bikin konten. Kontennya konten apa kira-kira? Konten tidur tadi tuh, tidur 50 jam. Konten tips Banyak ya. konten tidur ya kayak tadi 50 jam. Pokoknya Ya, yang ini yang menarik. oke. Oke, terus tips supaya gampang tidur ya. Kemudian apa namanya? Yang lain-lain banyak apa kira-kira? Dari teman-teman juga boleh visual ide.
bikin banyak konten yang bisa dibikin. Mas Yudhistira sepertinya ahlinya. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, terus dapat uangnya, ya, monetize-nya dari mana? Ya, dari mana? Dari konten tadi ya, Mas Yudhistira. Dari konten. Kok ada yang melihat ya? Pertanyaannya kok ada yang mau melihat gitu ya di YouTube sampai yang menonton itu puluhan juta gitu ya. Nanti dilihat aja. Ada YouTuber itu tidur itu hobinya. Ternyata dapat uangnya dari mana? Ya dari AdSense dari YouTube-nya iya. Kemudian ada yang lain lagi dari mana? Kira-kira dari AC gitu ya. Jadi di kamarnya dipasangi AC. Oh, udah saya tidur nyenyak karena menggunakan AC merek XYZ gitu ya. Jadi lebih angler tidurnya seperti itu. Kemudian iklan apa lagi? Iklan spray. Oh, saya pakai spray merek A, ternyata wangi lembut itu, jadi saya mudah tidur itu ya. Oke, itu juga bisa akhirnya banyak di endorse teman-teman. Jadi dari hobi tidur. Jadi dan yang lain-lain ya, dari pewangi ruangan, misal aromaterapi atau dari pengharum ruangan. Oh, saya menggunakan pengharum ruangan ini sehingga tidurnya lebih pules gitu ya. Oke, dan sebagainya. Itu dari baru hobi tidur. Nah, sekarang, nah ini sudah jawab berapa ini? Ya, sekarang jadi saya mikir ternyata hobi tidur aja bisa menghasilkan uang ya. Jadi sekarang tidak ada, bahkan kalau di zaman sekarang itu tidak ada hobi yang tidak bisa menghasilkan uang. Selama kita kreatif tadi ya, kreatif bisa melihat peluang ya, kita bisa melihat dan kita siap ya bisa bikin konten, bisa macam-macam gitu ya. Ya hobinya traveling, hobinya ngegame ya, Bunikan ngegame. Wah, hobinya ngegame, Bu. Oke, terus Mas Novi Siva, ini Novi, Mas atau Mbak ini? Novi Sivaul Husna. Oh, ini Mbak ya. Hobinya traveling. Traveling gimana caranya? Ya bikin konten vlog gitu ya, jalan-jalan kayak ini. Saya menggunakan transportasi ini. Sekarang banyak konten-konten ya. Saya bikin, saya menggunakan transportasi ini atau liburan ke Labuan Bajo dengan budget 1 juta gitu ya. Wah, ini kan menarik. Oh, caranya PP 1 juta bisa PP ini dari Jawa gitu ya. Nah, pasti akan banyak yang. Sekarang peluangnya banyak. Jadi selain kita menjual produk, jadi kalau kita bisnis kan umumnya kan kita dapat uang kan dari menjual barang kan. Nah, sekarang ternyata banyak yang bisa kita lakukan, termasuk membuat konten ini juga wirausaha. Namanya apa? Ya vlogger ya. Ya, vlogger itu juga seorang wirausaha, dia dapat uang. Yang penting kan tadi prinsipnya tadi ya, make a profit ya. Kemudian dijalankan bisnisnya sendiri, dikelola sendiri itu ya. Ya, kemudian apa namanya? Yang menghasilkan untung. Nah, hobinya ngegame, kira-kira bisa dapat uang dari mana? Ya. Ada yang masukkan dari jual voucher ini ya, jual karakter atau terus bikin game baru sendiri. Wah, itu juga bisa. Ya sekarang banyak. Atau ketika main game, eh, saya kadang juga melihat itu ya. Pas main game itu direkam, masukkan konten di YouTube, ada yang melihat gitu ya. Jadi ada orang itu pengen main game tapi nggak bisa main. Jadi nonton video orang main game itu juga ada. Jadi sekarang saya bahkan heran itu di YouTube itu kayaknya semua konten kita mau cari apa aja ada. Sampai tutorial membuka YouTube gitu ya. Di YouTube itu ada. Ya. Padahal dia sudah buka YouTube ya, masih nyari tutorial membuka YouTube. Itu ada. Saya silakan nanti dicoba dibuka. Nah, karena ini apa? Karena memang sekarang zamannya zaman konten, zaman digital. Jadi peluangnya banyak. Hobinya makan, Mbak Dewi Ektavia atau Bu Devi. Hobinya makan dari mana? Banyak ya, endorse ya. Oke, saya punya eh, cerita nih, sedikit cerita. Saya punya karyawan dulu bagian keuangan, administrasi keuangan. Ternyata dia selebgram gitu ya. Followernya banyak, ribuan. Ngalahkan brand usaha saya gitu ya. Setelah bekerja ya 2-3 tahun kalau tidak salah, dua tahunan ada, itu memutuskan untuk keluar gitu ya. Pas keluar ya agak lucu, agak bangga dan lucu gitu ya. Bangganya oh dia keluar kemudian berwirausaha. Lucunya apa lucunya? Ya lucunya bagi saya lucu apa? Kerjanya itu dia makan gitu ya. Jadi suruh makan kemana-mana apa ada rumah makan baru diundang, ada mie ayam, ada soto warung baru diundang, suruh makan gratis. Bikin konten dia upload, pulang disangoni teman-teman. Katanya 200 apa 300 ribu gitu. Jadi udah makan di situ sepuasnya, ya, bikin konten upload, pulang masih dikasih uang saku gitu ya. Nah, sebulan itu kalau 10 konten minimal dapat gitu ya. Jadi saya mikir, oh,
Dia bikin 10 konten, gajinya udah 3 juta, di tempat saya UMR 2 juta, dia bikin 10 konten, dan waktunya lebih fleksibel. Nah, itu yang, jadi saya bangga, tapi ya agak lucu juga, ternyata sekarang zamannya gini ya. Wah, Pak, ini saya lagi, statusnya itu lagi review rumah makan mana gitu. Atau sekarang review produk-produk baru itu juga. Ya, ya. Wah, itu juga menghasilkan uang, dan lebih tinggi dari UMR gitu ya. Karena kan handle sendiri, masih handle sendiri, bisa menghasilkan 3 juta, ikut UMR 2 juta, dia lebih besar. Jadi Pak, saya keluar ya karena gaji saya dari endorse lebih besar dari kerja di sini. Oh ya, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi ya saya bangga gitu ya. Saya bangga bisa artinya keluar dari perusahaan ini, tapi keluar dan lebih lebih apa namanya sejahtera, lebih bahagia, itu lebih bagus, nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi hobi healing sama bermusik. Ini banyak. Nanti bisa ide-idenya banyak. Oke. Jadi itu apa namanya contoh-contoh sekarang itu hampir tidak ada apa namanya, kalau kita mau ngomong nggak ada peluang itu hampir mustahil itu ya. Peluangnya banyak sekali. Semuanya berpeluang gitu ya. Kegiatan kita semuanya bisa berpeluang. Sedang kuliah saja kalau memungkinkan direkam, ada yang bikin konten diupload gitu ya. Ada yang nonton. Dan semuanya. Ya. Oke, kemudian terkait entrepreneurship saya tidak akan membahas. Sekarang kita berbicaranya tentang wirausahaan bias, wirausahaan umum. Nah, ini yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan, mohon maaf kalau sudah pernah melihat atau sudah ada yang menyampaikan lebih dulu ya. Mungkin saya menguatkan. Jadi sekarang itu eranya 4.0 itu kita mengenal istilah namanya disrupsi. Disrupsi itu apa? Perubahan pola bisnis, perubahan cara bisnis. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bisnis. Efek dari apa? Efek dari teknologi 4.0. Internet semakin kencang, ya, tersedia di mana-mana, semua perangkat bisa mengakses internet, ya. Kemudian semuanya berlomba-lomba bikin aplikasi bisa masuk ke HP dan semuanya. Jadi memang fasilitas eranya memang seperti itu ya. Akhirnya terjadi perubahan, namanya disrupsi gitu ya, disrupsi bisnis, disrupsi teknologi. Nah, perusahaan efeknya apa? Di antaranya ini perusahaan-perusahaan gede. Jadi saya pernah dulu membayangkan, ya, saya tuh pengen wirausaha, tapi saya harus punya modal dulu 10 juta gitu ya, atau 100 juta gitu ya, dulu. Nah, ternyata sekarang ya, di zaman sekarang perusahaan-perusahaan dengan aset yang besar ya, modal yang banyak, karyawan yang sangat banyak ratusan, tempatnya strategis, gedungnya besar, produknya banyak, tidak menjamin usaha itu bisa tetap eksis, bertahan gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh ini ya, contoh-contoh. Baru saja juga kemarin saya sempat membaca toko buku Gunung Agung gitu. Itu kurang besar apa coba itu? Kurang lengkap apa gitu ya? Itu bisa tutup. Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Jadi apa namanya? Kalau kita masih beralasan harus punya tempat dulu yang strategis, modal yang banyak, karyawan yang banyak, tidak menjamin, ya, tidak menjamin usaha kita akan bertahan. Trennya semakin menurun ini ya usaha-usaha ini. Justru sebaliknya, usaha-usaha yang kecil, ramping, lean gitu ya, ringkas ya, dijalankan 1-2 orang atau kurang dari 10 orang atau kurang dari 20 orang, itu trennya naik. Karena apa? Mereka memaksimalkan online, digital, dimaksimalkan, masuk ke marketplace, masuk menggunakan sosmed, menggunakan aplikasi-aplikasi TikTok macam-macam. Nah, itu semuanya naik. Naik apanya? Naik omsetnya. Jumlah usahanya semakin banyak, omsetnya semakin tinggi. Ya, penghasilannya luar biasa. Saya punya teman itu full online ya. Tiap hari iklannya itu hanya live TikTok gitu ya. Itu omsetnya setiap bulan itu bisa tembus M gitu ya, tiap bulan. Dari online saja gitu ya. Dan apa namanya, usahanya di mana? Usahanya di rumah. Jadi tidak di gedung, tidak di apa namanya, toko-toko yang di jalan besar gitu ya. Cukup memaksimalkan online, sudah omset miliar itu ya. Wah, dan berbaginya luar biasa udah. Wah, dan banyak yang saya lihat seperti itu gitu ya. Oke, karena ini trennya. Jadi yang di sebelah kanan meningkat, sebelah kiri menurun. Perubahan cara bisnis. Oke, kemudian ada lagi perubahan cara transaksi.
dulu kita ketika transaksi mau nggak mau kita ya adalah fisik atau barang yang kita ada pakai uang yang dipertukar belikan gitu ya, atau untuk beli pakai uang nanti kita dapat barang gitu ya. Nah sekarang zamannya memang sudah berubah pakai digital. Terus banyak cara-cara transaksi. Dulu kalau kita mau beli barang ya ada barangnya kita beli ketemu langsung sama yang jual, kita beli cash, barang diantar. Nah sekarang berkembang banyak sekali cara transaksi. Ada COD, jadi beli pesan dulu barang sampai lokasi baru dibayar, cash on delivery. Ada buy now pay later. Jadi sekarang pakai dulu, bayarnya nanti sebulan lagi. Banyak cara transaksi yang bisa dimaksimalkan. Jadi ini termasuk efek juga dari 4.0. Kemudian ada perubahan bisnis model. Nah, yang sebelah kiri ini mereka yang mengandalkan aset-aset yang punya aset banyak, gitu ya. Yang punya pesawat, yang punya mobil, yang punya hotel. Ternyata nilai valuasi atau kekayaan perusahaannya itu lebih tinggi yang di sebelah kanan. Aplikasi-aplikasi atau jasa-jasa yang dia menawarkan menawarkan aset-aset yang dimiliki oleh ownernya ini ya di sebelah kiri ya. Ternyata dia lebih kaya oleh meningkat gitu ya. Nah, ini yang yang terjadi saat ini, perubahan model bisnis. Oke. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bingung boleh nanti silakan di chat, boleh ditanyakan. Kalau nanti langsung. Oke. Ada banyak kasus, cuman ini saya mengambil beberapa saja. Ada contoh ini. Contoh pergeseran era 4.0 ini. Jadi, ada perusahaan buku menjual harganya Rp5.000 sampai puluhan juta rupiah. Tapi dia nggak punya satu toko buku pun. Yang punya toko buku aja malah tutup gitu ya. Ya. Oke. Kira-kira perusahaan apa ini? Ada yang tahu? Harganya bukunya sampai jutaan. Tapi dia nggak punya toko buku. Kira-kira apa? Ada sebuah perusahaan gitu ya. Ada yang mau menebak? Boleh silahkan di chat. Ya kalau idealnya kan kita mau jual buku kan harus punya toko buku kan ya. Kalau nggak punya toko buku terus gimana? Ya kan kalau cara dulu kan seperti itu kan, harus kita punya toko buku, harus ada yang melayani di situ di toko. Kemudian ada bukunya, gitu ya. Banyak komplit lengkap gitu ya. Nah, ternyata ini nggak ada toko buku tapi dia bisa menjual, melayani dengan berbagai macam. Kira-kira apa? Ada yang mau menebak? Apa ini namanya perusahaannya? Reseller sistemnya. Oke, sistemnya. Tokopedia. Tokopedia bukan. Ini luar ini. Ada yang Bapak Ibu dosen, nah, Bu Niken yang mungkin menggunakan literatur luar gitu ya, dari luar. Harganya jutaan. Waduh, belum tahu ya, Pak. Oh, belum pernah. Oke. Literaturnya masih menggunakan kampusnya UP, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, Iya. kisi-kisi depannya A. Apa itu? Amazon. Betul, jadi Amazon. Nanti dicek ya, harga buku dan harga produk-produk di sana ini. Dibuktikan. Ya, Amazon punya toko buku nggak? Nggak punya. Oke. Kedua, ada perusahaan ini menyewakan lebih dari 49 juta armada taksi di seluruh dunia. Tapi dia nggak punya satu pun taksi itu ya. Apa itu? Siapa itu? Pak kisi-kisi. Oh, aduh, masa perlu kisi-kisi ini udah umum ini. Yang nomor 2 ini. Depannya G, ayo. Gojek, Grab. Ya, kalau Gojek lokal, ya baru ASEAN lah ya. Ya, Grab, Uber gitu ya. Oke. Ini perusahaan ekspor dia khususnya. Perusahaan ekspor terbesar di dunia, tapi dia tidak punya gudang yang memang spesialis gudang gitu ya. Dia perusahaan ekspor terbesar di dunia. Awalnya mengandalkan hanya 2 server. Apa itu? Depannya A.
di Cina. Alibaba. Iya, betul. Oke. Iya. Alibaba, nah ceritanya juga dimulai hanya 2 server ya. Nah, sekarang jadi terbesar di dunia. Transaksi mesin, alat-alat semuanya di sana semua paling banyak. Oke. Saya ingin sedikit ya ini saya materinya umum dulu ya. Nanti yang coba saya menambahkan beberapa yang spesifik sesuai random. Coba nanti saya padatkan. Oke, prinsip pemasaran baik yang digital maupun non digital. Nanti kita akan mengenal konsep kalau yang jurusannya bukan pemasaran, biasanya ini istilah baru. Tapi kalau yang dari manajemen pemasaran ini sudah biasa. Ada namanya AIDA. Jadi ketika kita mau bikin program pemasaran, strategi pemasaran, itu kita harus paham dulu konsep pemasaran itu seperti apa. Nah, yang paling umum itu kita mengenal istilahnya AIDA. Awareness, hanya, I-nya interest, D, desire, nah terakhirnya apa? Action. Jadi pemasaran itu bagaimana caranya? Kita punya usaha, kemudian kita ketika punya usaha, punya produk, itu apa namanya membuat orang untuk sadar ternyata ada usaha kita. Oh ternyata ada usaha ini ya, ada usaha A, B, C ya. Nah, jadi membuat aware dulu. Oh ternyata ada produk ini. Mengenalkan, ada tahap pengenalan. Ya, ada tahapan untuk ya semacam edukasi gitu ya. Ya. Jadi biar orang tahu dulu promosi gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Interest. Oh setelah tahu, oh ternyata produk ini, usaha ini, itu dia lebih punya keunggulan ini toh, A, B, C, D gitu ya. Oh, akhirnya interest ya. Oh ini menarik ini. Nah, sudah mulai orang tertarik gitu ya. Oke, sudah mulai orang tertarik. Kemudian berarti kita berhasil di tahap interest. Kemudian tahap berikutnya apa? Desire. Desire ini tindak lanjut atau langkahnya apa? Keputusannya apa? Gitu ya. Nah, setelah tertarik itu, apakah kita berhasil meyakinkan masyarakat atau calon pembeli kita, calon buyer, calon customer kita itu untuk desire ya memutuskan akan membeli. Jadi pas interest itu kan pas di tahap interest orang ketika interest itu akan tanya setelah tahu keunggulannya tadi ya di awareness itu tahu keunggulan dia tertarik di interest kemudian setelah interest akhirnya sampai tanya harga ini harganya berapa toh. Nah itu sudah akan memasuki level ketiga di desire gitu ya. Nah ini sudah akan mengambil keputusan gitu ya. Desire apakah akan take it or leave it gitu ya. Nah ini akan diambil, akan go atau tidak atau no go gitu ya. Nah, keputusan ini di desire. Caranya gimana di desire? Nah berarti kita harus bikin program-program yang membuat konsumen itu yakin yakin dengan produk kita, yakin dengan pelayanan kita, yakin akan menjamin layanan pasca jualnya, after sales service gitu ya. Nah, jadi akhirnya desire-nya apa? Go gitu ya, lanjut. Ya, akhirnya apa terakhir? Action, deal. Oke, deal. Nah, itu sudah actionnya berarti berhasil hijau. Nah, bisa jadi ketika kita program atau strategi pemasarannya itu kurang meyakinkan, oh ini produknya nggak bersertifikat, oh nggak punya legalitas, oh ini katanya yang lain yang udah beli seperti ini ya. Akhirnya desire-nya memutuskan untuk apa? Mundur, oh nggak jadi cari produk yang lain, di kompetitor yang lain. Nah ini beberapa caranya ada ini di sebelah kiri ada beberapa stepnya. Jadi biar caranya orang itu tertarik. Level customer itu sudah tahu belum? Level customer itu dari konsumen customer biasa gimana caranya dia mau beli lagi ya terjadi repeat order menjadi seorang pelanggan berarti dia sudah sudah sampai level 2 udah 4 level ini sudah selesai yang AIDA sudah selesai kemudian dia level konsumen 2 setelah dia repeat order jadi pelanggan dia memutuskan level tertingginya apa menjadi reseller. Nah, itu berarti produk dan layanan usaha kita sangat bagus. Jadi ketika ada konsumen biasa yang mereka belum tahu, jadi tahu, ketika sudah tahu kemudian memutuskan beli lagi, ketika memutuskan beli lagi, dia akhirnya menjual. Nah ini tingkat tertinggi dari konsumen itu adalah menjadi seorang reseller.
kalau ada orang yang beli di tempat kita baru sekali terus nggak beli lagi, nah berarti ada sesuatu yang belum optimal di usaha kita. Prinsipnya seperti itu. Oke, mana tadi? Oke, nah ini yang kalau beberapa cara-caranya menggali ide itu kan banyak ya. Tapi saya sekilas-kilas aja. Jadi karena di seorang wirausaha itu kan harus bisa melihat peluang gitu ya. Salah satu kompetensinya melihat peluang. Nah, caranya banyak untuk melihat peluang itu. Jadi melihat kebutuhan pelanggan, konsumen, apa namanya sekarang tren apa itu banyak. Salah satunya ada banyak teori, tapi nanti coba nanti bisa dibaca sendiri yang panjangnya. Salah satunya misalnya design thinking, kemudian dengan analisis SWOT gitu ya, kemudian dengan analisis pestel, analisis apa namanya yang lain ya, banyak ya. Scrum macam-macam itu bisa dipakai. Oke. Kalau mengapa perlu wirausaha kan nggak usah ya, ini kan semuanya udah semangat berwirausaha. Nah, pertanyaannya kenapa enak ketika kuliah? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi setiap orang punya jatah gagal dan kita habiskan jatah gagal kita. Jadi lulus nanti udah punya ijazah dan punya apa? Akta perusahaan ya, seperti itu. Oke. Yang orang kaya siapa? Semuanya pengen kaya kan? Orang kaya itu wirausaha. Oke. Kapan memutuskan untuk wirausaha? Nah, tidak ada yang salah. Mau muda, mau tua, mau ada yang mulainya tua juga berhasil, mulainya muda berhasil. Nah, Ini jelas Dok, uh, Dek, Nek, ya. Ada yang mau itu kan pindahan ya. Sementara mata kuliah yang belum diambil itu ini kan ada yang mau kan ditanyakan. hanya... Apa sih? Mohon maaf, saya mute dulu. Oke. Ya. Jadi silakan kalau ada yang boleh ditanyakan juga boleh. Jadi semuanya berhasil ini ya. Tapi memang perjuangannya luar biasa dan ada filmnya semua gitu kan, nanti bisa dilihat. Ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ada yang beralasan ini ya, ada yang beralasan. Apa namanya? Saya nunggu nanti lulus dulu gitu ya. Nunggu bisa dulu. Nah, nanti keburu peluangnya hilang gitu, teman-teman. Ada sudah tahu belum ini beritanya ya? Bocah kelas 4 SD jual gambar dan selalu habis ya. Jadi harus PO, harus pre-order. Ya, jualan gambar, gambarnya apa ya? Gambar matahari, gambar bulan, bintangnya, gunung macam-macam gitu ya. Dan itu lagu gitu ya. Sudah tahu belum? Kalau belum boleh sambil dibuka di YouTube ini, ada di YouTube ini. Jadi era sekarang 4.0 itu semua level anak saya bisa gitu ya. Jadi di level TK pun sekarang juga sudah ditanamkan untuk wirausaha. Makanya kalau kita di kampus di perguruan tinggi tidak berani berwirausaha itu kita sudah kalah nih levelnya sama anak TK sama anak SD gitu ya. Jadi anak SD apa namanya berani ini. Jualannya lewat apa? Lewat online e-commerce. Terus HP-nya gimana? HP-nya pinjam orang tuanya gitu ya. Ya, untuk jualan ini. Nah, akhirnya laku terus. Ya, jualannya harganya berapa ribu sehari sampai jual berapa ribu gambar. Omsetnya sekitar 100.000 kalau tidak salah nanti bisa dicek ya. Nah, jadi kalau kadang saya mikir, mahasiswa aja belum tentu bisa menghasilkan sehari 100.000 ini ya. Ya, ini anak SD bisa menghasilkan, anak SD kelas 4 gitu ya, 100.000. Kemudian saya Bisa, mikir, bisa, udah ada ya sini ya? tapi ngemis di orang tua dulu 100.000-nya. Gimana? Bisa dapat 100.000 per hari tapi ngemis di orang tua dulu. Oh iya, namanya bukan wirausaha itu namanya meminta, ya, ya. Nah sekarang bisa nggak ini? Saya tanya teman-teman ini, bisa nggak nanti dapat 100.000 aja lah, 100.000 sehari, bisa nggak? Biar nggak kalah ini sama anak SD nih. Oke. Ada yang berani? Ya. 100.000 aja omsetnya. Saya menantang di tempat lain juga sama. Mahasiswa 100.000. Orang anak SD aja 100.000 sehari omsetnya. Oke. Oke. Berani ya? Ya berani dong, anak SD aja berani. Oke. Mana ini ada yang suara nih? Berani, kalau berani kok ditulis di chat ya, berani gitu ya. Oke. Nah, biar kelihatan ini. Oke. Mana di? Belum ada yang berani. Saya tunggu loh ini loh sampai ada yang berani. Kalau berhasil dapat apa, Pak? Kalau berhasil nanti dapat uang 100.000 kalian.
Ya bener kan? Ya kan kita mau berwirausaha, dapat 100.000, kita dapat apa ya? Dapat ilmu, dapat Ya, pengalaman, dapat duit 100.000 gitu kan. Biasanya minta, sekarang nggak minta orang tua kan luar biasa kebanggaan prestasi nih. Ini prestasi cuma nggak ada pialanya, tapi ini prestasi kita bisa kuliah nggak minta orang tua itu prestasi bagi saya. Saya S1, S2, S3, ya alhamdulillah tidak minta orang tua karena emang nggak ada duit ya orang tua ya. Tapi ya apa namanya nyari sendiri gitu ya. Gitu. Oke ya berani ya. Silakan tulis di chat. Berani ya atau disampaikan on mic boleh silakan. Omset 100.000. Ini kan mau memutuskan wirausaha kan, bener kan? Ya, kayak saya sia-sia nih ngasih motivasi kalau pesertanya nggak berani nih berwirausaha dan nyari 100.000 sehari. Mana ini suaranya ini mahasiswa dan dosen-dosen UP ini UP 45 ini. Berani oke. Khairul Anam berani oke. Yang lain insya Allah sip. Yang penting yakin dulu ya. Saya kadang belajar dari bonek itu loh teman-teman. Saya pernah pertama kali ya sharing-sharing ya, pertama kali ke luar negeri itu langsung ke Australia gitu ya. Modal apa? Modal bonek. Nggak punya uang, tiketnya beli dadakan gitu. Dan di sana nggak tak tahu tempat tinggalnya di mana. Akhirnya bisa berangkat dan bisa pulang dapat uang gitu. Insya Allah berani. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru 3 ini pesertanya 11 katanya. Yang 8 mana ini? Berani nggak ini? Kalau nggak berani, rugi nanti udah ikut pelatihan, besok disertifikasi, udah dinyatakan kompeten sebagai seorang wirausaha, tapi nggak berani berwirausaha gitu. Oke, betul kan? Oke, berani. Oke, sip. Mana lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 mana ini? Bonekan berani ya, Bu ya? Mana bonekannya? Sebentar, sebentar Bapak. Ya, mohon diulang Pak. Saya kebetulan ini Oh saya ya, juga ngadep mahasiswa ini Bu. Pak. Oke, siap. Ini Bu. Ini Pripun, pripun. kan anak kelas 4 SD aja kan omsetnya 100.000 sehari, Bu. Nah, ini saya menantang teman-teman mahasiswa dan dosen ini. Bisa nggak nanti kan setelah dinyatakan Harus, kompeten kan harusnya bisa Pak. Karena kan ini ya, merupakan dasar. Jadi kan tadi kan Bapak bilang ada iya, hobi, ada passion. Betul iya, tidak Pak? betul. Saya itu sudah memulai hobi itu semenjak kapan dan lain sebagainya. Ternyata itu dapat itu tadi Pak, dapat fulusnya. Oh iya, plusnya lebih besar dari Nah, gajinya, Bu. insya Allah kalau tapi syaratnya kan memang bisa fokus Pak. Cuman Iya, karena itu hobi, jadi iya. belum bisa fokus Oke. kayak gitu. Tapi kan Nah, lumayan ya, Bu berarti ya. Belum belum fokus aja sudah lumayan ya. betul Bapak, Nah, kalau iya. misal kita ada peluang, cuman ya itu tadi target marketnya harus bagaimana, harus ke Ya, siapa, oke. kompetitornya saat ini bagaimana, kayak gitu Ya, memang harus kita ketahui terlebih dahulu. Intinya betul. kan itu. Nah, jadi Oke. kalau maksud saya, kenapa sih kita harus kalah bersaing dengan anak SD? Betul tidak, Nah, Pak? betul nih mana saya menantangnya Kan kan simpel aja, Bu. malu, bener nggak? Berani nggak 100.000 sehari aja kan simpel kan? Harus, Iya, berani. betul. Tadi saya Masih ada yang belum berani iya. nih, Bu. Dari Waduh. 11 ini belum ada yang belum muncul ini. Nah, karena tadi beliau, Bapak itu kan tadi bilang, Ah, tidur aja bisa menghasilkan nih. iya, Apalagi kalau kita bergerak. Nah, iya betul. Ya, saya iya di terus terang situ. tidak banyak materi teknis, Bu, karena saya yakin teman-teman belajar Pasti teknis sudah itu dapat. banyak. Ya, Ya, maksudnya cari di internet banyak. Kan saya pengen ya menyemangati aja gitu, menyemangati dan bisa loh. Maksudnya kita udah belajar dan di luar sana itu banyak yang udah bisa. Makanya kita kenapa nggak bisa? Nah, gitu. Ya, saya targetnya itu aja sih. Kalau mentalnya udah jadi itu materi apapun bisa lah ini ya, bisa dipelajari. Tapi mental, ya, mental itu teman-teman, ya, bunikan ya mental. Masalah ngomongkan mental itu kita biasanya kalah sama anak-anak. Anak-anak itu tuh nyebrang jalan ada motor lewat aja berani dia nyebrang jalan gitu ya. Nggak mikir nanti ada kendaraan nanti gimana, seperti nyebrang atau naik pohon gitu ya paling gampang ya. Naik pohon tinggi itu berani. Nggak mikir nanti jatuh seperti apa. Kemudian nanti kalau di tengah jalan ada ulatnya atau pohonnya tiba-tiba rubuh, tumbang gitu seperti apa. Seperti jalan ini ya. Nah, ini namanya mental ini ya. Gitu ya. Tapi kadang kadang gini Bu Niken dan teman-teman. Ketika kita sudah dewasa, malah kadang terlalu banyak mikir resiko. Nanti kalau saya
sudah ngomong 100.000 gitu ya, atau 200.000, saya berani wirausaha, terus keluar dari usaha lama ternyata gagal, bagaimana gitu ya. Terus nanti gimana gitu ya. Nah, ini kan ngomongkan mental ini ya. Jadi saya hanya pengen menekankan masalah mental wirausaha saja, karena ketika nanti akan Bapak Ibu ya disertifikasi kompeten di wirausaha, otomatis secara mental kompetensinya itu sudah bisa gitu ya, menjalankan sebuah usaha kalau dinyatakan kompeten. Jadi harus siap gitu. Ya penekanannya cuma itu aja. Saya anggap semuanya siap ini ya. Oke ya. Ya, dari 8 kurang 3 aja, yang 3 saya anggap juga yes, sip, good gitu ya. Oke. Habis ini saya baru sedikit teknis-teknis kecil-kecil aja. Nah, ini yang tadi ya, ketika kecil itu ya. Saya cerita tadi ya. Nothing impossible gitu. Tapi ketika sudah dewasa kadang kita terlalu banyak memikirkan resiko. Wah, ini nanti kalau seperti ini bagaimana? Kalau mikirkan ini nanti gimana? Nah, itu yang kadang jadi penghambat kita untuk ya melangkah gitu ya, untuk memulai berusaha. Saya dampingi SMK, ya, ada beberapa SMK dan mereka berhasil. Meskipun sedang sekolah, omsetnya ada yang sebulan itu 20 juta. Ada yang 10 juta, 20 juta, berarti sehari berapa? 500.000 kurang lebih ya. Anak SMK. Ada yang, mohon maaf ya, ya difabel, tanpa kaki. Jadi kakinya tinggal satu, karena kecelakaan. Tapi ternyata apa? Usahanya jalan ya. Tetap semangat berusaha. Jadi kita yang punya fisik, ya ditakdirkan fisiknya lengkap gitu ya, semuanya berfungsi, itu ini juga modal yang tak ternilai sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau wirausaha tapi apa namanya terkendala takut, oh saya nggak punya modal ya. Kita punya fisik yang lengkap, sehat, sempurna, ini juga modal yang tak ternilai. Ya. Karena kata Bob Sadino, coba kakimu tak beli berapa, ginjalmu tak beli berapa gitu kan. Kalau di rupiahnya banyak besar sekali nih fisik kita itu ya. Jadi ini modal. Saya semangat sampai sekarang berusaha karena apa? Saya melihat kondisi-kondisi ini. Anak SD, anak SMP, anak SMK itu sekarang semuanya berusaha. Ya. Luar biasa. Banyak apa namanya contoh-contohnya. Nah, ini sedikit tips ya. Sedikit tips apa namanya untuk menjalankan usaha ketika kita masih bekerja atau ketika kita masih kuliah gitu ya, sedang studi. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita bisa kolaborasi ya dengan UMKM di sekitar kita. Kan banyak warung-warung produsen-produsen UKM di sekitar kita. Mereka bisa bikin produk tapi nggak bisa jual. Ya sudah, kita kerjasama aja, kita rebranding. Rebranding atau kita punya produk dengan resep tertentu, dengan formula tertentu, desain tertentu, kita serahkan mereka untuk produksi. Jadi kita fokus jual gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Repacking. Udah isinya mereka yang bikin, kita kemas ulang saja. Kan lebih enak daripada kita harus produksi itu, kita harus memikirkan suppliernya, penyedia bahan bakunya, terus apa namanya nyari bahan baku yang bagus, yang murah, belum proses produksinya, kemudian menjaga kualitasnya, penyimpanan dan sebagainya. Jadi produksi itu butuh apa namanya butuh effort yang besar. Dan ini bagi saya untuk seseorang yang dia masih terikat menjadi seorang karyawan atau masih belajar, masih studi, pelajar, mahasiswa itu berat. Jadi saya sarankan yaudah kerjasama aja, kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi kan. Banyak di sekitar kita mereka yang butuh apa namanya orang-orang yang pintar marketing ya, yang ada di bangku sekolah dan bangku kuliah. Nah, kita perannya di situ saling melengkapi. Kemudian yang lain apa paling gampang? Ya udah kita nggak rebranding, nggak repacking, jual aja reseller itu juga boleh. Ini yang tipsnya. Oke. Kemudian saya pengen materinya terkait motivasinya itu. Jadi ada mungkin yang ditanyakan dulu. Setelah ini saya pengen nyampaikan agak teknis terkait dengan BEP karena saya diminta untuk ya diskusi singkat tentang BEP gitu aja. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Wah, oke sudah ada nih ya di kolom chat ya. Kalau ada yang mau on cam sama on mic juga boleh ya. Oke. Pertanyaannya, Pak izin bertanya sesuai dengan pemaparan. Ini materi 1 sudah selesai ya. Nanti saya satu materi lagi, tapi singkat ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama.
Bikin bertanya, bagusnya kita harus mempunyai usaha yang berbentuk seperti warung, stand minuman, dan lain sebagainya, atau kita berbisnis dengan cara online seperti yang sekarang ini. Dengan segala pertimbangan, kita harus memilih yang mana. Oke, kalau saya memilih dengan kondisi sekarang ya, kita sedang studi ya tadi ya, atau kita masih posisinya itu bekerja menjadi karyawan, itu saya akan lebih memilih online. Kenapa online? Kenapa digital? Ya karena kan lebih fleksibel kan. Ya, kita bisa mengelola bisnis itu sambil ya dimanapun ya, anywhere, anytime kan. Bisa bisnisnya dikelola malam hari, dijawab chatnya nanti sore hari, dikirim malam hari, update resi malam hari kan juga bisa. Kemudian fast responnya nanti kan tinggal dibikin kebijakan toko, dibikin fast respon di jam tertentu yang kita sudah selesai bekerja, itu kan juga bisa. Kalau kita harus punya toko fisik ya, warung, ya toko-toko yang memang ada fisiknya, ya kita mau nggak mau harus investasi tempatnya, bayar sewa atau bikin itu ya, bikin lebih mahal lagi kalau punya sendiri. Belum nanti harus ada yang jaga tokonya, ya. Kemudian harus standby di situ melayani, gitu ya. Terus nanti ada biaya-biaya yang keluar ya, biaya operasional, listrik dan sebagainya. Nah, cost-nya akan lebih besar. Nah, jadi untuk rintisannya, ini saya tegaskan khususnya untuk rintisan yang baru mau memulai startup gitu ya. Kita mulainya dari online dulu nggak masalah. Ketika nanti ada waktunya, ketika usahanya berkembang, ternyata online-nya jualannya tinggi nih. Akhirnya mulai butuh komputer banyak, ya, timnya banyak, tenaganya, kemudian butuh gudangnya. Sekarang pengirimannya sudah sehari 100 kiriman gitu ya. Otomatis kan harus menyediakan tempat kan untuk packing untuk pengiriman gitu kan. Nah, baru kita mulai ke offline ya. Jadi online to offline. Nah, kalau yang sudah jalan sebelumnya yang sudah ada, itu mereka kebalik. Offline dulu, sudah konvensional sudah ada, kemudian beralih ke online ya. Karena memang sudah jalan duluan terus sekarang online-nya sudah berkembang, akhirnya mereka offline to online. Jadi omni itu ya, omni itu dua-duanya dijalankan. Mau nggak mau sekarang seperti itu teman-teman. Perusahaan yang sekelas besar pun ya Matahari macam-macam, mereka pun akhirnya dari offline ke online. Nah kita kalau mau mulai dari offline dulu, kita modalnya nanti akan tergelar di sana. Padahal zamannya sekarang sudah berubah. Orang itu kalau mau beli barang kan nggak perlu datang ke toko, cari di Google kan sekarang. Ya berarti kita harus menguasai Google, nah, kayak gitu. Nyari di Instagram, di OLX dan sebagainya ya. Kita harus menguasai itu media-media itu. Karena tadi era disrupsi perubahan itu menyebabkan kita juga harus mengikuti perubahan. Kalau harus memilih, bagi saya kalau ini urusannya rintisan baru akan dimulai, coba jalankan online dulu. Resikonya lebih kecil, modalnya tidak terlalu banyak, fleksibel bisa dikerjakan di mana saja. Hasilnya terlihat baru nanti bisa ke online. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan boleh on cam, on mic silahkan. Atau di chat juga boleh. Ini kita waktunya sampai jam 3:30 aman Bu Niken? Atau seperti apa? Oh ya, boleh Bapak. Katanya Atau sampai malam boleh. boleh, saya boleh. Tinggal pesertanya bagaimana? Kalau nggak ada pesertanya saya ngomong sendiri, nggak ada yang Ya mendengarkan. nanti sama saya Pak. Saya Oh perlu iya, belajar boleh. banyak ini Pak. Oke. Karena tadi melihatnya Kak, waduh CV-nya kok ya Allah sangat lengkap sekali. Saya Ya, harus banyak belajar ini. ya, sama-sama belajar, Bu. Iya, Saya juga baik masih Pak. belajar. Ya. Ya. Monggo, silakan. Nah, ini kalau versinya yang kasar-kasar ini ya. Nah, ini Pak, ini aja Pak, mungkin perlu Mana? dibahas. Nah, betul Pak. Ini saya Ini mau bahas bahasanya bahasanya agak kasar, tapi kalau ke nggak mahasiswa sih apa-apa nggak Pak. masalah ya. Ini juga merupakan konten Pak, kalau menurut saya. Betul tidak? Oke, betul. Ya, Ya, ini ini salah sebenarnya satu ya, konten dari ya, bahasa ini memang menohok. Bagi ya, orang lain mungkin di skema apa ya, mungkin nggak tepat bahasa ini, ya, ya kan? Tapi iya dari betul. sini malah pasti akan dibaca ini, Pak. Iya, betul Bu. Betul, Sampai iya, kalau kita mau membuat kritik yang bahasanya biasa nggak yang betul. dengar ya. Ini kritik Ya, yang sangat pedas. nah Nah, mungkin ya ini sekarang baru bisa viral ini. Oke. dibahas ini, Pak. Ya ini saya bahas sedikit Ya. aja. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang saya tadi sampaikan ya. Kita punya fisik ya. Saya sekali lagi menekankan, saya sangat bersyukur itu ya punya diberikan ya Allah Tuhan itu kita fisik yang lengkap
sempurna, semuanya berfungsi. Itu modal itu. Jadi, modal itu tidak harus selalu berbentuk uang gitu ya. Itu yang pertama. Catatan pertama, modal itu tidak harus selalu berbentuk uang. Nah, punya fisik yang lengkap, kita sehat itu juga modal. Betul kan? Oke. Terus nggak punya uang, modalnya apa? Ya selain fisik itu tadi modalnya omongan. Omongan itu gimana? Ya reseller itu kan. Reseller kan modal omongan, modal jaringan kan. Nggak punya uang, ketika ada pesanan tinggal beli, kirim, selesai gitu ya. Jadi modalnya ya minimalis. Kemudian, oh saya nggak pinter, nggak ahli, belum kompeten gitu ya. Modalnya apa? Ulet, gigih, telaten. Kadang saya melihat di lapangan itu orang yang pinter gitu ya. Orang yang pinter itu kalah sama orang yang tekun gitu ya. Ya, kalah sama orang yang tekun. Nah, ini kalau saya cerita teman-teman akan percaya kalau belum lihat. Nanti coba dilihat di sekitarnya gitu ya. Kemudian nggak punya koneksi ya udah modal colek kanan kiri, modal ikut kegiatan macam-macam, kita pede, banyak berteman, berjejaring gitu ya. Kemudian sekarang ada lagi oh susah karena nggak punya mesin produksi gitu ya alasannya ya. Nah, itu alasan klasik gitu ya. Nggak bisa jadi alasan sekarang karena apa? Sekarang zamannya bisa maklon, kolaborasi, bisa numpang di kampus, macam-macam difasilitasi gitu ya. Kalau mahasiswa kan bisa di kampus, di lab, macam-macam. Saya yakin akan didukung gitu ya, selama positif. Nah, ini tidak ada alasan lagi. Atau ke UKM, banyak kok tempat UKM itu yang mereka punya alat dan bisa diminta tolong untuk membantu memproduksi apa namanya produk kita itu sangat banyak. Dan yang lain-lain gitu ya, nggak punya kendaraan gitu ya, nggak punya kendaraannya udah pakai apa yang kita punya sekarang, ya yakin kita akan sampai tujuan juga, bisa juga nanti. Oke. Begitu semangatnya Bu. Ini saya masih semangat ini. Mudah-mudahan pesertanya juga masih semangat. Ini tapi nanti nggak ke teknis-teknis ini, masih semangat terus ini. Ini contoh-contoh aja banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang usahanya itu setahun cuma sekali transaksi tapi omsetnya bisa miliaran. Apa itu? Gelar properti ya. Jadi eh, sambil kuliah bisa nggak bisa kan? Nyari tanah, ketemu konsumen, calon buyer, ketemu owner itu kan waktunya kan bisa diatur kan. Ini beberapa contoh yang bisnisnya bisa kita jalankan sambil ada kegiatan yang lain gitu kan. Banyak. Sekarang nggak ada alasan lagi gitu ya. Oke. Ini saya ada beberapa, tapi saya pengen ke teknis saja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Saya mau jam berapa ngikut teman-teman. Ini quote aja, bagus. Jadi ada quote itu salah satunya jika kita membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kita akan mendapatkan semuanya dalam hidup itu katanya. Jadi ada yang orang itu duitnya banyak tapi mereka nggak bahagia. Tapi ada orang yang duitnya cukup itulah ya, tapi dia senang membantu, kelihatannya lebih bahagia dan sehat terus itu juga banyak. Dan sumber-sumber inspirasi di sini. Oke, ada yang ditanyakan? Tak stop record dulu.